Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pemirsa Taubat TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis yang mana di hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat-wasiat berharga kepada umatnya. Hadis tersebut adalah hadis yang menjadikan para sahabat Nabi menangis bercucuran air mata. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kami dengan nasihat yang sangat dalam. Wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun. Yang mana nasihat tersebut menggetarkan hati kami dan membuat kami bercucuran air mata. Nasihat-nasihat yang sangat dalam yang menjadikan para sahabat menangis. Faqulna, ya Rasulullah, ka'annaha maw'izatun muwaddi'. Wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. Fa'awsina, maka berwasiatlah kepada kami. Maka Nabi SAW bersabda, usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Aku wasiatkan kepada kalian agar hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah wasiat Nabi SAW yang pertama, wasiat takwa. Dan wasiat ini sejalan dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan juga di surat An-Nisa. Allah berfirman, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Dan kami telah berwasiat kepada orang-orang yang diberikan Alkitab sebelum kalian dan kepada kalian anittaqullah, agar hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah wasiat yang pertama. Takwa adalah pangkal dari berbagai macam kebaikan. Takwa adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Maka seorang hamba yang bertakwa adalah seorang hamba yang senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepadanya dan menjauhkan dirinya dari larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam sebuah syair, khallidh dhunuba saghiruha wa kabiruha dhaqat tuqa. Tinggalkanlah dosa yang besar dan dosa yang kecil, itulah takwa. Wa'mal kamashi fawqa al-ardi dhatu syaukati yuhadhdhiru ma yara. Dan berjalanlah di atas tanah yang penuh dengan duri, maka engkau akan berhati-hati. La tahkiranna as-saghirata innal jabala minal hasa. Janganlah engkau meremehkan dosa yang kecil, karena gunung yang tinggi menjulang tersusun dari batu-batu dan kerikil-kerikil kecil. Inilah takwa. Takwa adalah fi'lu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Takwa adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri dari larangan-larangannya. Sebagian yang lain mengartikan takwa dengan mengatakan an ta'mala ala ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Takwa itu engkau melaksanakan perintah-perintah Allah berdasarkan cahaya dan petunjuk darinya, karena engkau mengharapkan surganya. Wa anta tatruka ma harramallah ala nurin minallah takhafu iqaballah.
dan engkau meninggalkan larangan-larangan Allah berdasarkan cahaya dan petunjuk darinya karena engkau takut akan siksanya. Inilah takwa. Kemudian yang kedua, wasiat dari Nabi SAW yang disampaikan oleh beliau kepada para sahabatnya. Beliau katakan, ya was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Hendaknya engkau mendengar dan taat pada pemimpinmu, walaupun yang menjadi pemimpinmu adalah seorang budak. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi. Walaupun yang menjadi pemimpin kalian adalah seorang budak dari negeri Ethiopia. Maka hadis ini menegaskan kepada kita agar kita senantiasa taat dan patuh kepada pemimpin kita dalam kebaikan. Karena ketaatan kita terbatas hanya pada kebaikan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, "'Ala al-mar'il muslim as-sam'u wat-tha'ah." Hendaknya bagi seorang muslim mendengar dan taat pada pemimpinnya. Illa ayyumara bima'siyatin, kecuali jika pemimpin tersebut memerintahkan kita untuk melakukan maksiat. Fa in umira bima'siyatin fala sam'a wala tha'ah. Kalau pemimpin itu memerintahkan kita melakukan maksiat, la sam'a, kita tidak mendengarkannya, wala tha'ah, dan kita pun tidak menaatinya. Selama kebijakan pemimpin, selama perintah pemimpin bukan dalam bentuk maksiat, maka wajib bagi kita untuk taat kepadanya. Bagaimana kalau pemimpinnya zalim, Ustaz? Apakah kita tetap taat? Apakah kita tetap patuh? Apakah kita tetap mendengarkan ucapannya? Jawabannya, kita tetap mendengarkannya. Fasma' wa ati' wa in duriba zahrak wa ukhidha malak. Dengar dan taat, walaupun pemimpin itu memukul punggung kalian dan mengambil harta kalian. Memukul punggung tanpa sebab, zalim. Mengambil harta orang tanpa sebab, zalim. Tapi ketika itu dilakukan oleh pemimpin, kita bersabar dan kita taat kepadanya. Dalam hadis Muslim disebutkan, fa innama 'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma hummiltum. Karena pemimpin yang zalim tersebut akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah, dan kita pun akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Allah. Maka tidak boleh memberontak. Pemberontakan bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemberontakan kepada pemimpin adalah akidahnya orang-orang Khawarij yang biasa keluar memberontak kepada penguasa. Kita taat kepada pemimpin kita. Dan Nabi SAW juga menggambarkan tentang pemimpin yang adil, pemimpin yang baik. Beliau katakan, inna khaira a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah pemimpin yang kalian mencintai mereka dan mereka pun mencintai kalian. Wa tusalluna 'alaihim wa yusalluna 'alaikum. Kalian mendoakan kebaikan untuk mereka dan mereka pun mendoakan kebaikan untuk kalian. Wa shiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum. Dan seburuk-buruknya pemimpin kalian adalah pemimpin yang kalian membencinya dan dia pun membenci kalian. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Kalian mencaci maki mereka, melaknat mereka, dan mereka pun mencaci maki dan melaknat kalian. Qalu afala nunabidhuhum bis-suyuf. Maka para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, apakah kita memerangi pemimpin-pemimpin yang buruk tersebut? Apakah kita mengangkat pedang kita untuk memerangi mereka? Nabi SAW mengatakan, la ma'aqamu fikum as-salah. Jangan selama mereka masih menunaikan salat. Maka jelas, seorang muslim patuh dan taat kepada pemimpinnya dalam kebaikan. Kemudian wasiat yang ketiga yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, beliau katakan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا.
Siapa saja di antara kalian yang hidup setelah aku meninggal, maka dia pasti melihat perpecahan yang banyak. Saat ini kita lihat umat Islam terpecah menjadi banyak kelompok, banyak golongan. Terkadang orang awam bingung, dia mau ikut yang mana. Ada Syiah, ada Khawarij, ada Ahmadiyah, ada Batiniyah, Sufi, dan lain sebagainya. Banyak sekali kelompok-kelompok di dalam Islam. Saya harus ikut yang mana? Ini yang terkadang ditanyakan oleh sebagian saudara-saudara kita. Dan bagaimana sikap kita ketika kita menjumpai masa seperti ini? Nabi SAW jauh-jauh hari telah mengabarkan kepada kita. Beliau katakan, ya, ketika kita menemui masa seperti ini, beliau SAW bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin setelahku. Kita gigit sunnah beliau, kita pegang erat-erat sunnah beliau. Kita laksanakan ajaran-ajaran beliau, kita tinggalkan semua yang menyelisihi ajaran dan perintah beliau. Bahkan beliau kembali menegaskan, "Addu 'alaiha bin nawadij." Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, menggigit sunnahku dengan gigi geraham kalian. Inilah solusi ketika terjadi perpecahan, terjadi perbedaan di tengah-tengah umat Islam. Kita kembali kepada sunnah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, Allah katakan, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Apabila kalian berbeda pendapat terhadap suatu permasalahan, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kembali kepada Allah adalah kembali kepada Al-Quran. Dan kembali kepada Rasul adalah kembali kepada As-Sunnah atau Al-Hadis. Maka ini solusi perpecahan kita. Kita sudah punya panduan jelas. Ada Al-Quran, ada Sunnah. Setiap permasalahan apapun yang kita berbeda, kita kembalikan kepada keduanya. Dan wasiat yang ketiga dari Nabi SAW, atau wasiat yang keempat dari beliau, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah." Hendaknya kalian menjauhi perkara-perkara baru di dalam agama, karena semua yang baru di dalam agama adalah sesat, dan semua yang sesat tempatnya di neraka. Islam sudah sempurna. Islam tidak butuh inovasi, Islam tidak butuh tambahan. Islam jelas sempurna. Kalau sesuatu itu baik, maka pasti sudah dijelaskan oleh Rasulullah, sudah diperintahkan oleh Rasulullah. Sehingga kalau sesuatu itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pernah diperintahkan oleh beliau, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, maka itu bukan sesuatu yang baik dalam agama. Agama ini lengkap, agama ini sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, dan telah aku ridhai Islam menjadi agama kalian. Maka Islam sempurna. Tidak butuh tambahan, tidak butuh amalan-amalan baru, tidak butuh ibadah-ibadah baru yang tidak ada dasarnya, tidak ada sumbernya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kita sebagai seorang muslim yang baik, cukup ya kita amalkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.